Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Setelah menunjukkan hasil akhir dari proses pemurnian orang percaya, Tuhan mengutus seorang malaikat yang lain untuk mengingatkan mereka yang diam di bumi. Kalimat mereka yang diam di bumi adalah simbol yang menggambarkan manusia pada umumnya yang santai dan tidak menyadari kebinasaan yang sedang mengancam mereka. Injil Lukas pasal 17 menggambarkan keadaan mereka seperti halnya orang-orang pada zaman Nuh dan zaman Lot. Sementara mereka menikmati hidup di dalam dosa, pada saat segalanya nampak baik-baik dan lancar-lancar saja, tiba-tiba bencana datang memusnahkan mereka semua, kecuali Nuh dan Lot beserta keluarga mereka. Istri Lot bahkan akhirnya menjadi tiang garam karena tidak taat kepada firman Tuhan. Seperti halnya mereka, pandemi yang melanda dunia, baik pada zaman Martin Luther yang dikenal dengan nama Black Death, maupun saat ini COVID-19 juga datang secara tiba-tiba, ketika semua orang optimis dengan kemajuan teknologi dan keberhasilan perekonomian dunia yang nampak sangat menjanjikan. Dalam sekejap semua mimpi kita hancur, semua yang kita andalkan menjadi tidak berguna, bahkan kesehatan dan orang-orang yang kita kasihi direnggut dari kita. Secara itulah kelak kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ketika segalanya nampak baik-baik dan lancar-lancar saja, dalam sekejap Dia akan membuat langit dan bumi kembali kepada kondisi sebelum diciptakan, untuk kemudian diciptakan ulang menjadi langit dan bumi baru. Sebelum semua itu dilaksanakan, melalui penglihatan ini Tuhan berkenan mengingatkan kita semua seperti yang Dia lakukan terhadap orang-orang pada zaman Nuh maupun Lot. Dia mengutus seorang malaikat untuk membawa Injil yang kekal. Bagi orang yang percaya seperti halnya Nuh dan Lot, Injil itu merupakan kabar baik. Tetapi bagi orang yang tetap menolak Kristus, Injil merupakan berita penghakiman yang pada saat semua itu dilaksanakan, mereka tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertobat. Sebagai orang yang hidup pada zaman ini, kita bersyukur karena kita memiliki banyak contoh yang bisa kita lacak dengan mudah melalui internet. Alangkah ruginya jika kita mengeraskan hati dan tetap bersantai-santai dengan hidup kita. Marilah kita pergunakan kesempatan yang masih ada ini dengan baik untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal dengan hati yang takut dan menyembah Allah, agar jika saatnya tiba dan Tuhan Yesus datang kembali, kita sudah siap untuk menyambutnya dengan sukacita. Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Amin.